Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Firasah, daliluka ila ma'rifati ahlakin nas. Al-faslus salis. Al-faslus salisu, pasal yang ketiga. Aqsamu hazal ilmi, macam-macamnya ilmu ini. Ai ilmul firasah, macam-macam ilmu firasah. Iklam, ketahuilah, annahu, bahwasanya ilmu ini, maksudnya ilmu firasah, ala kismaini, atas dua macam. Ilmu firasah ada dua macam. Ahaduhuma, salah satu keduanya kismaini. Yang pertama adalah ayyahsula, berhasil. Khotirun, apa bisikan. Khotirun, apa bisikan. Khotir bisa bisikan, bisa lintasan hati. Itu namanya khotir. Jawabnya, jamaknya khawatir. Masuk ke Indonesia, khawatir. Orang khawatir itu kan karena ada bisikan-bisikan, ada lintasan-lintasan. Khotir, lintasan hati atau bisikan. Yahsula berhasil. Khotirun, apa bisikan atau lintasan hati. Fil qalbi, di dalam hati. Anna hazal insana, bahwasanya manusia ini, min halihi, dari keadaannya hazal insan, wa hulukihi, dan akhlaknya hazal insan, kaza, seperti ini, wa kaza, dan seperti itu. Orang ini tahu ketika melihat manusia atau disebut namanya, dia tahu, oh orang ini keadaannya ini, sifatnya gini, sifatnya seperti itu. Min ghairi ayyahsula, dari tanpa berhasil. Min ghairi ayyahsula, dari tanpa berhasil. Hunaka, di sana, alamatan itu alamatan tanda jismaniyatan, yang bersifat jasad, fisik. Jismaniyatan, yang bersifat fisik. Wala amaratan, dan tidak ada ciri-ciri. Wala amaratan, dan tidak ciri-ciri. Maksusatan, yang bersifat indrawi. Dia tahu orang ini, meskipun dia tidak melihat tanda-tanda fisiknya atau ciri-ciri jasmaninya. Baru disebutin namanya. Siapa namanya? Si Fulan. Oh, si Fulan ini begini, ahlaknya kayak begini, orangnya kayak begini. Nanti kamu kalau berurusan sama dia akan begini. Padahal dia belum tahu, dia tidak melihat alamatan jismaniyatannya, tanda fisiknya, maupun ciri-ciri indrawinya. Tapi dia sudah tahu ini. Dia sudah tahu. Kenapa dia bisa tahu seperti ini? Apa yang menyebabkan dia tahu ini? Wasababu, dan adapun sebabnya, fihi, di dalamnya. Wasababu, dan adapun sebab, fihi, di dalamnya. Maksudnya di dalamnya apa? Di dalamnya tadi itu, dia itu ngerti, bisa melihat, bisa membaca, mengetahui tanpa dia harus melihat. Sesuatu. Itu sesuatu sabata yang telah tetap. Sabata yang telah tetap. Anna jawahiran nufusi, bahwasanya hakikat jiwa. Bahwasanya hakikat jiwa. An-natikoti, yang berbicara. An-natikoti, yang berbicara. Maksudnya an-nufusun natikoh, itu manusia. Dulu kita pernah belajar di Risalah ala dunia. Itu kan dibahas juga. An-nufus, an-natikoh. Jadi maksudnya an-nufus, an-natikoh itu adalah manusia. Bahwasanya kenyataan hakikat manusia, gitu ya. Anna jawahiron nufusin natikoti, bahwasanya hakikat manusia itu muhtalifatun, bermacam-macam. Bil mahiyati, dengan isi-isinya, dengan esensi-esensinya. Manusia ini secara kenyataan, esensinya, isinya beda-beda. Yang pernah saya sampaikan, kita mah sama Habib Lutfi, itu mah sama-sama manusia. Dia punya kuping, kita punya kuping. Dia punya mata, kita punya mata. Tapi yang membedakan adalah mahiyahnya, esensinya. Kita sama Habib Lutfi berbeda-beda. Faminha, maka sebagian dari an-nufus an-natikoh. Faminha, maka sebagian dari nufusun natikoh, sebagian dari manusia, itu ada sesuatu. Itu sesuatu yakunu, yang ada apa, mafi goyatil isroki,
di puncak kecemerlangan, di puncak cahaya. Fi ghayatil isroqi, di puncak kecemerlangan atau di puncak cahaya. Wat tajalli, dan penampakan. Wat tajalli, dan penampakan. Wal bu'du, dan jauh. Wal bu'du, dan jauh. Anil alaiki, dari kaitan-kaitan. Anil alaiki, dari kaitan-kaitan al-jismaniyati, yang sifatnya fisik. Ada manusia, satu manusia ini, dia berada di puncak kecemerlangan cahaya. Dia di puncak tajali penampakan. Orang ini jauh dari ikatan-ikatan fisik, dari ikatan-ikatan duniawi, jauh ini mah, jauh. Orang yang seperti inilah orang yang khusus tadi itu, orang yang khusus, orang yang nur, cahaya, hatinya itu kolbunnya, hatinya nuroni, hatinya itu nuroni, hatinya bercahaya, bukan hatinya yang zulmani. Tapi wa minha, sebagian dari an-nufus an-natiko, sebagian dari manusia lainnya, ma, sesuatu layakunu, yang tidak ada, kazalika, seperti demikian. Habib Lutfi, orang yang diyakini ghayatul isroq wa tajalli wal bu'di anil alaiki jismaniyah. Kita malayakunu kazalik. Padahal sama-sama manusia, tapi mahiyahnya, esensinya yang berbeda-beda. Itulah sebabnya, salah satunya sebabnya kenapa kok ada orang yang bisa melihat sesuatu, mengetahui sesuatu, keadaan manusia, akhlaknya, meskipun dia belum melihat orangnya, belum melihat tahu fisiknya. Kenapa? Karena orang ini tadi tuh ghayatul isroq wa tajalli wal bu'du anil alaikil jismaniyah. Wa kama, dan sebagaimana sesuatu anan nafsa, bahwasanya jiwa, takdiru mampu apa jiwa, ala ma'rifatil ghuyubi, untuk mengetahui perkara-perkara yang gaib, ala ma'rifatil ghuyub, untuk mengetahui, atas mengetahui perkara-perkara yang gaib, fi waqtin naumi, di dalam waktu tidur. Pakazalika, maka seperti itu jugalah jiwa dapat mampu melihat hal-hal yang gaib di waktu tidur. Maka seperti itu jugalah an-nafsu, jiwa, al-musarraqatu, yang dicahayai, as-sofiyatu, yang bersih, yang jernih, yang bersih. Qad terkadang mampu apa an-nafsu, ala ma'rifatil maghibati, atas mengetahui perkara-perkara yang gaib, halal yaqozoti, pada keadaan sadar. Kita pernah ngimpi nggak? Ngimpi roh-roh yang sudah wafat, pernah nggak? Pernah. Tapi Anda pernah nggak ngelihat roh-roh itu dalam keadaan sadar? Ada manusia yang bisa melihat perkara gaib cuma dalam tidur, cuma dalam mimpi, ngelihat ulama, ngelihat perkara gaib, ngelihat nabi, bahkan ngelihat para walinya Allah dalam keadaan tidur. Itu ada, kita itu banyak tuh. Tapi ada juga orang yang jiwanya sudah dicahayai, orang yang jiwanya sudah bersih, bisa melihat perkara-perkara yang gaib, halal yaqozoh, pada keadaan dia sadar. Ketemu nabi misalnya, kan kaidahnya jelas itu kalau kita baca tafsir, bahwa orang tidak mungkin ketemu sama nabi yaqozotan kalau dia belum ketemu sama nabi manaman. Dia tidak mungkin ketemu sama nabi dalam keadaan sadar kalau dia belum ketemu sama nabi dalam keadaan tidur. Kenapa? Karena levelnya dulu nih. Orang yang ketemu sama nabi di dalam tidur itu umum levelnya. Nanti semakin dia bersih, semakin dia sering ketemu sama nabi dalam keadaan manaman, naiklah dia ke atas. Dia bisa melihat nabi dalam keadaan yaqozotan, dalam keadaan sadar. Jadi gitu, tingkatannya. Wan nufusu, dan adapun jiwa-jiwa, allati sa'nuha, yang keadaannya nufus, zalika, demikian itu, yaitu orang yang tadi mampu, alat ma'rifatil maghibat halal yaqozo tadi itu, takunu ada apa nufus jiwa, aidon juga, muhtalifatan, bermacam-macam.
Mukhtalifatan bermacam-macam fi hadzal makna, di dalam makna ini, fi hadzal makna, dalam makna ini, bil kam dengan kuantitasnya, wal kaifa dan kualitas. Orang yang kayak begini pun juga bermacam-macam. Ada orang yang bisa melihat arwah, magibat, perkara yang gaib secara yaqozoh. Ini juga bermacam-macam tingkatannya, sesuai dengan kuantitasnya, kualitasnya. Ada orang yang sesekali aja dia lagi zikir, lagi misalnya lagi ziarah ke makam luar Batang misalnya. Ketika lagi ziarah ke luar Batang, lalu dia melihat Al-Habib Husainnya, gitu ya. Tapi ketika dia lagi pengen ngulangin lagi, nggak ketemu lagi dia. Kan, tapi ada orang yang bisa mengendalikan kapanpun dia mau ketemu, dia selalu ketemu. Dia ziarah kemanapun, dia pasti ketemu. Dia konsultan itu secara bangun. Nah, ini pun tadi itu katanya, jiwa-jiwa yang tadi bisa mampu melihat perkara-perkara yang gaib dalam keadaan sadar, ini pun juga berjenjang. Ini pun juga bermacam-macam, berjenjang. Tergantung seberapa bersihnya dia, atau seberapa cahayanya yang kuat di dalam diri. Semakin kuat dia cahayanya, semakin dia bersinar dia, maka semakin dia bisa punya kuantitas dan kualitas yang lebih tinggi dari lainnya. Ada juga yang dengan cara, ini kan kalau yang seperti ini, karena dengan cara Anda bersihkan diri, zikir yang banyak, bersihkan diri, zikir yang banyak segala macam. Nah, nanti Anda kalau pengen tahu sesuatu itu muncul sendiri, itu pasti akan muncul sendiri. Disebutin namanya si A. Oh, si A ini begini keadaannya begini. Udah tahu lah pokoknya. Udah tahu apapun, udah tahu siapapun meskipun tidak tahu bentuknya, tapi dia sudah tahu. Itu karena tadi tuh Sofiah tadi tuh. Sofiah. Itu artinya kita harus banyak zikir. Tapi juga ada, karena tadi kan mukhtalifatan nih, bermacam-macam, bertingkat-tingkat. Tapi juga ada jalan pintas. Yang tidak perlu jadi walinya Allah. Kalau ini kan sebut dengan karomah nih. Karomah yang dia nggak minta tapi dikasih sama Allah. Yang Anda tidak jadi wali, tidak karomah, tapi bisa melakukan kayak begini. Nah, itu berarti dengan cara riyadhah, dengan cara mengamalkan sesuatu. Misalnya Syekh Abdul Fattah itu ada di beberapa kitab itu, kalau Anda pengen seperti ini, itu ada puasanya 3 hari, ada puasanya 7 hari. Nanti ketika mau butuh apa-apa, tinggal meram saja, lalu dibaca itu, sesuatu itu dibaca, lalu kemudian akan datang itu informasinya. Oh, seperti ini. Jadi punya informan kita. Nah, pakai cara yang mana ini? Ya kalau mau cara yang manual tapi selamat, ini aman gitu ya. Ya ini, Anda zikir yang banyak. Nanti dapat aroma tuh. Tapi kalau mau cara jalan pintas, namanya juga jalan pintas. Jalan pintas itu kan pasti sulit dan beresiko gitu ya. Jalan pintas, mau puasa 3 hari atau mau puasa 7 hari. Ada apa-apa, kalau berhasil, kalau ada apa-apa, tinggal nunduk, baca sesuatu, langsung itu muncul informasinya. Oh, begini. Nah, saya dapat pertama kali ilmu ini sama Syekh Abdul Fattah itu ketika bingung dulu itu. Ini gimana ya, di kitab-kitab kok semuanya kalau mau ngerjakan gini saat tole, pada waktu tole itu saat bintang terbit, Sames sedang dalam keadaan begini, Zuhal dalam keadaan begini. Dulu kan bingung saya itu, gimana, capek gitu nyarinya gitu. Ini gimana setiap kitab kok rata-rata ada ininya gitu. Memakai falakiyah, memakai ilmu falak. Nah, terus kemudian dapat itu. Ini amalkan 3 hari atau 7 hari. Nah, nanti dibaca itu nggak panjang juga sih sebenarnya bacaannya gitu ya. Tapi kalau ini berhasil gitu ya, itu nanti kalau butuh apa-apa, misalnya saya pengen ngamalin ini kapan nih? Udah tinggal diam. Oh, anak ngamalinnya pada hari ini jam sekian, ini sekian. Jadi udah nggak pakai belajar ilmu falak lagi tuh. Nggak usah pakai belajar ilmu falak. Nggak usah belajar kapan nih waktu yang cocok. Ada orang nanya kapan saya mau buka warung gitu, Ya nggak usah, kan hitung dulu ya. Nggak, udah diam aja sudah begini. Begini, jam sekian hari ini. Gitu. Dapat sudah dia itu. Nah, itu jalannya. Nah, karena di jalan pintas, ya tentu aja beresiko. Namanya itu jalan pintas. Karena apa? Karena ini menghadirkan makhluk Allah yang lain gitu loh. Sebagai informannya. Kalau baik Anda pelayanannya kepada makhluk ini,
baik itu bukan berarti ini kita kasih sesajen, bukan. Selama kita ini dianggap sebagai ahlu taat sama makhluk ini, maka dia akan taat kepada kita. Tapi ketika kita ini sudah nyeleweng, kita ini sudah berbuat maksiat, dia pun sudah tidak mau lagi berkhidmat sama kita. Kenapa? Mana mungkin makhluk suci mau berkhidmat kepada makhluk kotor. Itu rumusnya. Jadi ketika ada orang yang dia berbuat buruk aja, ninggalin satu aja sholat ketinggalan aja, ubah langsung keluar langsung dia. Tidak mau dia sudah tidak mau dia. Nah itu caranya seperti itu. Jadi mau pakai dua cara, terserah mau pakai cara yang mana, yang aman atau yang beresiko. Kalau yang agak beresiko, datang ke rumah, bawa 10 dus rokok, 10 dus slop, banyak banget. Daya wahazal kismu, dan macam ini yang pertama dari itu, mimma dari sesuatu la nazkuruhu, yang tidak menerangkan siapa kami hu pada ma fi hazal kitabi, pada kitab ini. Kata Imam Razi, kami tidak nerangin nih bab yang kayak gini nih, kami tidak terangkan di sini. Ini ada di kitab Al-Firosahnya Ibnul Qayyim Al-Jauzi, ada di dalam, atau ya di dalam kitab-kitab ilmu hikmah, kitab Samsul Ma'arif, Samsul Ma'arif Kubro, Manbau Hikmah. Nah itu ada semua tuh di sini. Kalau yang jenisnya ini, maka Imam Ar-Razi, saya tidak menerangkan macam ini di dalam kitab ini. Al-Qismus Tsani, adapun yang macam yang kedua, dan ini akan diterangkan, min hazal ilmi dari ilmu ini, wahwa, dan adapun itu hazal ilmu, wahwa, dan adapun Al-Qismus Tsani, macam yang kedua ini, al-istidlalu, pengambilan dalil, bil ahwali, dengan keadaan-keadaan, az-zahirati yang tampak, alal ahlaki atas akhlak, al-batinati yang batin. Ini menggunakan pengambilan dalil, pengambilan petunjuk menggunakan keadaan-keadaan zahir. Fahuwa, maka adapun hazal ilmu ini, yang jenis yang kedua ini, ilmun adalah ilmu yakiniyul usuli, zonniyul furu'i. Yakiniyul usuli, pokoknya adalah pasti, dasarnya adalah pasti. Zonniyul furu'i, cabangnya adalah spekulatif, cabangnya adalah dugaan zon. Jadi ilmu yang kedua ini, usulnya, pokoknya pasti dia. Pasti, kenapa pasti? Karena ada dalilnya. Tapi cabangnya menjadi spekulatif. Spekulatif itu tadi tuh, misalkan spekulatif cabangnya apa? Orang yang kalau hidungnya gede, nah itu sifatnya biasanya apa? Orang kalau bibirnya gede, itu sifatnya kayak apa? Itu kan zonil furu'nya, gitu ya. Nah, yang kedua inilah yang diterangkan, yang akan dibahas di sini, yaitu pengambilan petunjuk dengan keadaan-keadaan yang zahir untuk ahlak-ahlak yang batin. Su'ila, ditanya, ba'du sufiyati, sebagian ahli sufi, anil farqi, tentang perbedaan, baina hazainil kismaini, di antara dua macam ini. Ditanya sebagian orang sufi tentang perbedaan dua macam ini. Faqala, maka berkata ba'du sufiyah, az-zannu, adapun dugaan, yuhsalu, dihasilkan, apa zon, bitaqallubil qalbi, dengan bolak-baliknya hati, dengan bolak-baliknya hati, fil amarati, di dalam ciri-ciri, wal firasatu, dan adapun firasah, tuh selalu dihasilkan apa firasah, bitajalli nuri jabbaris samawati wal ardi, bitajalli, dengan penampakan, nuri jabbaris samawati, cahayanya Allah yang maha perkasa, jabbaris samawati, maha perkasanya langit dan bumi, waman, dan barang siapa, qawiya yang kuat, fihi padaman, nurur ruhi, cahaya ruh, al-mazkuri, yang telah disebut, cahaya ruh yang telah disebut tadi kuat, al-mazkuri, yang telah disebut, fi qaulihi, di dalam firman-Nya Allah Ta'ala,
Al-mazkuri yang telah disebut fi qaulihi dalam firman Allah Ta'ala, wa nafakhtu fihi min ruhi. Wa nafakhtu, dan aku meniupkan, kata Allah, fihi di dalamnya, min ruhi dari ruhku. Barang siapa yang nur cahaya ruhnya itu kuat, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, wa nafakhtu fihi min ruhi ini, qawiyat maka kuatlah apa ruh, qawiyat maka kuatlah apa ruh, fihi padaman hazihil firasatu apa firasatin pasrat ini. Jadi bedanya zon atau kalau dalam konteks ini, bedanya kismul awal sama kismus sani. Kalau kismul awal itu, kalau kismus sani yang kedua yang kita pelajarin ini nih, itu bisa berhasil bitaqallubil qalbi fil amarat. Bolak-baliknya hati di dalam ciri-ciri. Ini yang azon yang pertama ini, itu untuk jenis yang kedua. Jadi berhasilnya itu dengan cara membolak-balikan hati dalam ciri-ciri. Kalau kita bisa menangkap ciri-ciri itu, maka kemudian hati kita bisa mantap. Oh, orang ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi firasah atau macam yang pertama tadi itu bisa berhasil dengan tajalinya, penampakannya cahaya Allah dalam langit dan bumi. Semakin orang kuat cahaya ruhnya, maka semakin kuatlah ilmu firasah ini. Kan kita punya cahaya nih, punya cahaya yang Allah tadi tiupkan, wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan di dalamnya min ruhi dari ruh. Kalau cahaya ruhnya Allah ini kuat kepada manusia, maka kuatlah ilmu ini. Maka itu yang disabdakan oleh baginda Nabi, ittaqu firasatal mukmin. Takutlah terhadap firasatnya orang mukmin. Fa innahu yanzuru binurillah, karena dia memandang binurillah, dengan cahayanya Allah. Kalau kita orang biasa itu memandang sesuatu itu dengan cahaya pandangan kita. Tapi orang yang mukmin sejati itu memandang sesuatu itu dengan cahayanya Allah. Contoh. Dari sini ke di dalam berapa menit? Titiknya ada di mana? Yang titik macetnya ada di mana aja? Kalau pakai cahaya kita ketemu nggak? Lihat nggak? Kalau pakai cahaya mata kita doang nih, bisa nggak? Tapi kalau kita kemudian minta bantuan cahaya Google, cahaya map, bisa nggak? Bisa. Kenapa? Karena kalau pakai cahaya kita nggak bisa kita ngeliat itu. Nggak bisa. Nah, dalam ini berapa menit ya? Berapa menit ke dalam? Tingkat yang macetnya di mana aja? Nggak bisa itu kita. Karena kita pakai pandangan kita. Tapi ketika kita pakai pandangan Google dalam mapnya itu, maka kemudian terlihat itu. Oh, dari dalam 15 menit. Terus macetnya nanti di sini. Kelihatan kan di situ. Tapi kan bukan pandangan kita. Pandangannya Google. Nah, manusia juga begitu. Manusia kalau pandangan sesuatu kan nggak kelihatan. Tidak bisa terlihat apa-apa. Tapi karena dia memandangnya dengan pandangan Allah, cahaya Allah, maka apapun bisa terlihat. Kenapa kok wali-wali ini bisa melihat ini? Kenapa kok orang-orang hebat bisa melihat ini, bisa melihat itu? Karena dia memandang dengan cahayanya Allah. Jangankan cahayanya Allah, cahayanya Google aja udah Anda bisa kemana-mana kok. Dengan cahaya Google Anda bisa keliling dunia. Dengan cahaya Google kan, Anda bisa ngeliat, oh ternyata di sini. Dengan cahaya Google Anda bisa ngeliat live. Dengan cahaya Google Anda bisa ngeliat apa sekarang yang terjadi di Mekah. Itu Anda bisa ngeliat di sini kan sekarang. Tapi kan bukan pakai cahaya Anda, cahaya internet, cahaya apa yang Anda lihat sini. Kalau pakai cahaya kita mah nggak bisa gitu. Nah itulah yang bedanya, biar lebih jelas. Bedanya pandangan seorang mukmin biasa dengan seorang mukmin sejati. Wa'lam, dan ketahuilah anna Ptolemus, kalau orang Arab menyebut Batlimus, tapi kalau orang Yunani bilang Ptolemus Yunani. Qala, berkata Ptolemus atau Batlimus, berkata fi awali kitab Samroh, di dalam permulaan kitab Samroh, berkata, ilmun nujumi minka wa minha. Ilmu nujumi, adapun ilmu perbintangan, itu minka darimu, wa minha, dan dari nujum. Ilmu perbintangan adalah darimu dan dari nujum. Wasarihuna, dan orang-orang yang menjelaskan. Wasarihuna, dan orang-orang yang menjelaskan itu qalu, berkata. Orang-orang yang menjelaskan kalimatnya Ptolemus ini berkata, apa sih maksudnya itu? Ilmu nujum minka wa minha itu apa maksudnya?
Al-muradu yang dimaksud. Al-muradu yang dimaksud anna sahibal ahkami, bahwasanya pemilik hikmah. Anna sahibal ahkami, bahwasanya pemilik hikmah qad yahkumu, terkadang memutuskan siapa si sahibul ahkam bimuqtadha safa'il quwati, bimuqtadha safa'il quwati, berdasarkan jernihnya kekuatan. Bimuqtadha safa'il quwati, berdasarkan jernihnya kekuatan. An-nafsaniyat yang sebangsa jiwa. An-nafsaniyat yang sebangsa jiwa. Al-muttali'ati yang mampu melihat. Al-muttali'ati yang mampu melihat ala alamil malakut, atas alam malakut. Ala alamil malakut, atas alam malakut. Wahwa dan adapun ini, wahwa dan adapun itu yang dia mampu melihat, memutuskan sesuatu berdasarkan jernihnya kekuatan jiwa. Al-muradu yang dimaksud bikaulihi, dengan perkataannya si Batlimus, minka, yaitu kalimat minka. Jadi yang dimaksud dengan ilmu nujum itu minka, darimu. Maksudnya darimu itu adalah engkau memutuskan sesuatu itu berdasarkan jernihnya kekuatan jiwa yang mampu melihat atas alamul malakut. Kapan saya mau mulai dagang nih? Itu langsung dia, karena jiwanya ini bersih, mampu melihat, nggak usah. Taruh saya lihat aplikasi dulu ya. Saya buka aplikasi dulu ya. Nggak perlu dia begitu. Nggak perlu. Langsung dia, mulai besok jam sekian, sekian. Nah itu minka maksud itu. An-nujum minka, darimu. Wa qad yahkumu, dan terkadang memutuskan siapa sahibul ahkam bimuqtadha dalailil ajram dengan berdasarkan petunjuk benda langit. Bimuqtadha dalailil ajram, berdasarkan petunjuk benda-benda langit, al-falakiyat yang bangsa falakiyah. Wa huwa, dan adapun itu al-muradu yang dimaksud bikauli, dengan petunjuknya, dan dikauli dengan perkataannya wa min ha. Jadi wa minha itu maksudnya adalah Anda buka aplikasi, coba buka aplikasi, lalu Anda lihat, matahari sekarang ada di sini. Nih, lalu lihat nian kitabnya, bukunya, lihat tuh buku diktatnya. Kalau orang sakit begini meninggal dia mah, gitu ya. Nah, itu Anda ngelihatnya bimuqtadha dalailil ajramil falakiyah. Inilah yang dimaksud dengan minha. Jadi ilmu nujum minka wa minha. Ilmu nujum bisa darimu, juga bisa darinya. Darinya maksudnya dari benda-benda langit. Fahahuna, maka disinilah. Fahahuna, maka disinilah. Kazalika, seperti demikian juga. Sohibu ilmil firosah, pemilik ilmu firosah. Sohibu ilmil firosah, pemilik ilmu firosah. Limujarrodil kuwati, hanya dengan kekuatan. Al-Qudsiyati yang suci. Al-Qudsiyati yang suci. Wahwa, dan adapun itu limujarrodi kuwatil qudsiyah, yang hanya mengandalkan kekuatan yang maha suci, kekuatan yang suci, itu firasatul anbiya'i, firasatnya para nabi, wa akabirul auliyai, dan para pembesarnya para wali. Begitupun juga ilmu firasah, kalau hanya mengandalkan kekuatan qudsiyah, kekuatan yang suci, itulah disebut dengan firasatul anbiya wa akabirul auliya. Para nabi, para wali, orang-orang khusus. Nggak perlu dia ngeliat dulu, hidungnya mancung nggak? Kalau mancung orangnya kayak begini. Nggak perlu dia. Nggak perlu. Karena dia tadi dengan kuwatil qudsiyah. Wa qad yahkumu, dan kadang-kadang menghukumi, memutuskan bimuqtadal ahwali, berdasarkan keadaan-keadaan. Bimuqtadal ahwali, berdasarkan keadaan-keadaan az-zahirati yang zahir, al-mahsusati yang indrawi, al-mahsusati yang indrawi, fil jasadi, di dalam jasad, alal akhwali, atas keadaan-keadaan, al batinati yang batin, al batinati yang batin. Tapi umumnya orang menentukan berdasarkan kepada keadaan-keadaan zohir yang mahsusah, yang ada di dalam jasad, gitu ya. Wahazan nau'u, macam inilah, wahazan nau'u, dan macam inilah, min ilmil firosah, dari ilmul firosah. Kalau yang macam pertama nggak ada di kitab itu mah hasil dari mujahadah, hasil dari muqabadah, hasil dari zikiran, hasil dari pensucian hati. Itu yang pertama, itu nggak ada di kitab, itu nggak diajarkan itu cara-caranya. Nah, yang kedua inilah yang diajarkan di dalam kitab. Jadi ada dua, ada yang dengan ilmu laduniu, ada dengan ilmu manusia, ilmu insani, ilmu yang umum.
Wa huwa awa, adapun ini ilmu firasah allazi yajri yang berlaku, allazi yajri yang berlaku fihi di dalamnya at-ta'limu apa pelajaran, at-ta'limu apa pelajaran, wa ta'allumu dan pengajaran. Inilah ilmu firasah, inilah yang diajarkan dan diajari. Nah, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an qalban khashiyan wa nuran syatian wa rizqan wasi'an wal ghina 'anil nas wa shifaa min kulli daa' wa nas'aluka wa najata minan nar wa ridhaka ya ghaffar wa nazra ila wajhika karim fi jannatin na'im. Allahumma inna nastaudiuka bima qara'na wa sami'nahu fardudhu ma inda hajatina. Allahumma ij'alna waj'al auladana wa talamizana min ahli al-ilmi wa min ahli al-khair wa la taj'al wayyahum min ahli syarri wa min ahli al-bahl. Ya rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.